Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk mata kuliah PPU 1 dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 6. Kita masuk di pokok bahasan textbox ya. Textbox nanti simbolnya AB digunakan untuk menampilkan atau mengisi data. Name-nya txt, nama, boleh diganti fontnya. Nanti perintah yang dipakai ada ASCII, ada CHR13, ada ASC, ada CHR, ada UKIS, ada set focus ya. Set focus juga meletakkan kursor. Kemudian nanti ada beberapa perintah yang nanti dipakai. Biasanya kalau orang mengisi data itu setelah diisi selesai enter, nah itu lanjut kemana gitu ya. Kemudian diisi dirubah jadi kapital atau diisi harus angka atau karakter lainnya, boleh menggunakan ini. Jadi kalau N ini jadi 1, OR-nya atau gitu ya, atau apa. Di sini maksudnya lebih besar 0 kurang dari 9 atau VBKB, KB itu tombol backspace gitu ya. Nah kemudian nanti di dalamnya dikasih ASCII 13 terus kemana kalau sudah betul. Sedangkan kalau salah maka nilai ASCII-nya dinolkan lagi. Jadi ini kira-kira pengantar awalnya seperti ini. Jadi, nah sekarang kita coba di sini. Nah ini kita project yang kemarin kita save dulu. Kemudian habis itu kita buat project baru, file new project. Ya, file new project standar text, oke. Sama seperti kemarin. Ini klik. Kemudian ini kita kasih nama Prolat 2 gitu ya. Prolat 2. Kemudian formnya FRM Lat 2. FRM Lat 2. Nah, kemudian di captionnya latihan 2. Latihan 2. Nah, ini. Ya ini contohnya, kemudian ini saya atur agak besar sedikit gitu ya. Kemudian saya masukkan 3 buah label. Nah, label yang pertama ya, ini captionnya name ya, name. Kemudian auto size nya true, backstyle-nya transparan, fontnya saya buat 10 ya, 10. Nah, oke. Sudah ya. Supaya lainnya sama maka saya copy, saya Ctrl C terus Ctrl V gitu ya, Ctrl V. Nah ini kalau keluar ini biasakan no ya, saya bawa ke bawah. Kemudian saya Ctrl V lagi, saya no lagi, saya geser ke bawah lagi. Kemudian yang kedua ini kita ganti nama. Yang keempat kita ganti usia. Ya, usia. Nah, kemudian sekarang kita lakukan perataan ya, kita lakukan perataan. Jadi 3 ini kita lakukan perataan dengan cara seleksi semua. Ya, diseleksi semua begini. Ya. Kemudian masuk di format align. Align itu perataan kiri kanan, kita pakai left. Nah, kemudian ternyata dia larinya ke usia. Nah, kita undo ya. Sekarang kita seleksinya dengan cara model seperti ini. Saya klik di usia, kemudian shift klik di nama, kemudian shift klik di name. Sekali lagi, usianya diklik. Ya, klik di usia, shift klik di nama, kemudian shift klik di name.
Jadi yang terakhir adalah name. Kemudian kita masuk format align left. Nah, maka dia akan urut dengan name. Kemudian jaraknya mau disamakan, maka menjalan masuk di format vertical spacing karena jaraknya atas bawah, dibuat make equal atau sama. Ya, cukup nggih. Jadi itu cara kalau Anda mau melakukan perataan. Ya, kemudian setelah ini kita save dulu nggih. Kita save dulu. Kita save dulu lot 2 save. Kemudian prolat 2 save. Jadi enaknya kalau sudah dikasih nama seperti itu. Kemudian kita masukkan text box. Text box yang pertama. Ya. Sama seperti tadi, kita atur dulu teksnya, saya kosongkan, saya hilangkan. Kemudian fontnya saya pakai 10 ya, biar sama dengan labelnya. Fontnya saya kasih pakai 10. Oke. Kemudian name, nah, name-nya txt name. Ya. Nah, kemudian setelah ini baru penyalaan copy. Klik kanan copy, klik kanan paste, tapi biasakan no supaya tidak terjadi array. Paste lagi, no lagi. Nah, ini bisa hapus nih. Yang ini text box. Ini bentar. Teks 1 ini sama teks tim 1 ini saya hapus ya. Nah, ini saya pasang sini dulu. Klik kanan copy, klik kanan paste. Biasakan tidak pakai array, no. Saya pindahkan ke sini. Terus klik kanan paste lagi, no lagi. Saya geser ke sini. Ya, sama seperti tadi, penyalaan kalau mau ngatur, kalau mau disamakan dengan name, klik yang bawah sendiri. Ya, tekan shift. Ya, klik di atasnya, kemudian format align left. Ya, kemudian kita atur, kita samakan dengan ketinggiannya name. Jadi ini saya klik kotaknya, kemudian shift-nya tekan sama nama, format align top. Nah, ini juga sama. Format align top. Nah, itu untuk pengaturan perataan. Ya. Nah, sekarang kita lihat, kita tampilkan kursornya ada di name. Nanti kalau penjaringan isi, di enter, dia tidak punya efek apa-apa karena memang belum ada perintahnya. Nah, sekarang kalau di enter, dia pindah ke bawah. Di enter pindah ke bawah, maka kita klik 2 kali di bagian name, txt name ini dikasih nama dulu ya, txt nama, sorry. Nah, ini txt nama, txt nama. Ya, kemudian yang ini txt usia. Ya. Nah, sekarang sudah dikasih nama. Ini masih txt, ini belum tak kasih nama, kita kasih nama dulu ya. Txt name. Ya. Name, ini nama, ini usia. Ya. Nah, sekarang tadi kalau di enter dia pindah ke bawah, maka ini saya klik 2 kali.
di NIM ini. Ya, begitu Anda masuk, pasti nanti di sini NIM, sini change. Padahal, nah, kalau kita mengisi di enter, itu berarti mengisi itu menekan tombol. Menekan tombol itu berarti di sini diganti keypress. Ya, jadi jangan di change tapi di keypress. If setelah key ASCII, ya, setelah tombol yang ditekan adalah CHR 13 enter, maka kemana? Kita lanjut ke bawahnya. Bawahnya itu berarti Mi titik txt apa itu nama ya, nama titik set fokus. Ya, kemudian exit sub itu keluar dari sub prosedur ini, maka ini ditutup dengan end if. Nah, biasakan begitu Anda ngetik ini dicoba dulu ya. Nah, kemudian saya isi 1 2 3 enter gitu ya. Lah, ternyata nggak mau turun. Kenapa itu? Ya, 1 2 3 enter. Nah, dia mau turun, ternyata kesalahannya di CHR gitu ya, tidak usah pakai CHR. Nah, kemudian nama di enter pindah ke usia. Nah, berarti sama ya, berarti saya klik 2 kali di nama ya, kemudian saya ganti apa tadi, keypress. Nah, kemudian baru Anda isi if key ASCII sama dengan 13 dan Mi titik txt usia titik set fokus ya, exit sub and if. Ya, ya, nah nanti bisa dicoba. Nah, ini saya isi 67 enter, diisi namanya enter, usianya diisi enter. Enternya kemana? Nanti kita lanjutkan di tombol. Baik, ini kemudian kita tambahkan satu tombol komen gitu ya. Satu tombol selesai. Di sini CMD selesai. Ya, jadi setelah di sini saya pindah ke komen selesai, maka sama klik 2 kali, bukan di usia tapi di keypress, bukan di change ya, tapi keypress. If key ASCII sama dengan 13 dan
Nah, key ASCII sama dengan 13, dan berarti mi titik CMD selesai, titik set fokus exit sub and if. Nah, ini kalau nanti penjenengan pengen mencoba, nah kemudian di sini di tombol selesai dia berhenti, klik 2 kali. Apa tadi perintahnya? Unload me. Ya, jadi nanti harus dijalankan, diisi 1 2 3, enter, kemudian enter, selesai. Nah, itu berpindah antar text box, antar kotak isian. Baik, ini sebentar, ini saya betulkan dulu ya, ini tidak pakai CHR ya, karena ini kalau CHR itu di vb.net. Saya hapusnya dulu biar tidak salah. Kemudian di sini juga sama. Ini. Ya, jadi ini tombol-tombolnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang saya mengendaki di nama itu saya ngetik huruf apapun jadi huruf kapital, maka di tengah sini ditambahkan, di atas ini kita tambahkan key ASCII sama dengan ASC kurung buka UCASE kurung buka CHR kurung buka key ASCII. Ya, jadi key ASCII yang pertama ini menampung apa yang ditekan. Nah, dirubah jadi huruf besar, setelah jadi huruf kapital dikembalikan menjadi kode ASCII. Jadi apakah bisa? Nah, kita coba ya. Ya, nanti 1 2 3 enter. Saya tidak menekan caps lock atau apapun. Harus. Nah, ini jadi huruf kapital. Enter. Usia selesai. Nah, kemudian di usia itu kan isinya logikanya dia harus angka, tidak boleh tidak angka. Maka di usia itu kita rubah kode programnya di usia. Jadi yang sudah ada ini sudah betul, kita harus nambahi supaya dia menjadi harus angka. Maka di sini Anda tambahkan if not kurung buka key ASCII ya, lebih besar sama dengan ASC kurung buka, Anda petik 2 0 n dan ini dibatasinya dengan dan key ASCII ya, lebih kecil sama dengan ASC 9. Nah, ini or key ASCII sama dengan VB keyback. Kurung tutup dan ya ini ya, kemudian di sini kita masukkan ya, biar ada perbedaan. Ini saya blok dari sini sampai sini, saya tab ya. Kemudian di sini saya tambahkan key ASCII sama dengan 0. Jadi saya tidak mengubah tapi saya menambahkan kode program ya, sama dengan 0 and if. Ya. Sekarang kita coba run 1 2 3 enter. Namanya saya isi Haris, enter. Usianya saya isi huruf, dia nggak mau. Saya isi angka mau, salah di backspace, enter. Nah, selesai.
Nah, itu beberapa contoh sederhana dalam mengisi data. Isi data yang diberi validasi sederhana. Jadi validasi sederhana itu artinya dia bisa pindah ke isian berikutnya, dia bisa dibatasi isiannya atau dirubah yang awalnya huruf kecil jadi otomatis jadi huruf besar. Terima kasih, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.